Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Apriliah dengan NIM 2194025. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan apa sih alasan dan arti penting perubahan konstitusi bagi Indonesia. Nah, konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan sampai keempat kalinya, yaitu yang pertama, Konstitusi RIS 1949 menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggantikan RIS 1949. Lalu yang ketiga, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir adalah Amandemen 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, apa sih alasan RIS 1949 menggantikan Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu karena dalam perundingan KMB terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang menghasilkan 3 buah pokok persetujuan, antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Selain itu juga karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan berusaha mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Yang kedua, alasan RIS 1949 menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Nah, hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Yang ketiga, alasan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pada saat itu situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru yang sebelumnya menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut demokrasi liberal. Nah, pada periode kali ini, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar karena masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya. Nah, hal itu dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun. Rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada waktu itu. Nah, sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 memasuki babak baru atau pemberlakuannya kembali sebagai hukum dasar negara. Alasan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Nah, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan atau stat struktur kesatuan atau lebih dikenal sebagai NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Ada beberapa alasan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Yang pertama, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Lalu, karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral.
karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia. Dan karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR. Yang kelima, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menghilangkan kesan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sentralistik dan otoriter. Yang keenam, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Lalu yang terakhir, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendorong pada cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintahan demi kebaikan. Nah, yang terakhir, apa sih arti pentingnya perubahan konstitusi bagi Indonesia? Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Menurut At-Tamimi 1950-215, suatu konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Nah, sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Hasil konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan sampai keempat kalinya ini pasti memiliki berbagai alasan yang sudah terjawab di nomor 1 tadi. Nah, dengan begitu inilah nilai penting adanya perubahan konstitusi, di mana konstitusi sebagai hukum tertinggi dan juga alat yang dapat menyeimbangkan agar penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik dan adil. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.